warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah belajar kata muka. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Jannah, dipimpin doanya. Baiklah anak-anak ibu, negara kita sekarang sedang mengalami musibah. Musibah apa? Jadi walaupun kita sudah melakukan kegiatan seperti biasa ataupun sekolah secara tatap muka, kita harus selalu ingat atau mematuhi juga protokol kesehatan. Seperti apa? Pakai di rumah saja ya. Dengan kita melakukan kegiatan supaya tidak bosan, kita memperbanyak misalkan menonton TV atau bermain HP. Tetapi bermain HP-nya harus ada aturan ya. Jangan juga kita selalu sibuk bermain tetapi kita lupa waktu. Seperti biasa kita literasi dulu ya, atau membaca 15 menit sebelum memulai pelajaran. Nah, kalian masih ingat kita belajar kemarin tentang apa? Tentang pelajaran matematika. Nah, untuk hari ini kita belajar masuk ke tema 1. Dah, silakan. Lihat, coba kalian amati ini gambarnya. Ya. Ada gambarnya di situ, boleh kalian amati gambar atau baca-baca dulu ya. Baca ada semua? Ada. Aldi Saputra, Ahmad Fadli. Anak-anak, coba kalian lihat buku kalian di halaman pertama. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu keselamatan makhluk hidup. Kata makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti apa contohnya? Manusia pokoknya yang hidup ya. Ada manusia, ada apa lagi? Ada tumbuhan ya, dan lain sebagainya. Nah, pokoknya yang tumbuh itu yang dikatakan dengan makhluk hidup atau yang melakukan perkembangbiakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita lebih jauh, kalian juga harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Itu yang harus dapatkan. Yang pertama, kalian itu harus dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan serta menjadikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, anak-anak ibu dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Yang keempat, anak-anak ibu dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Berarti ada IPA dan juga ada IPS. Sekarang kita masuk ke tema 1, tumbuhan sahabatku. Ada di buku kalian semua kan? Ada. Sudah ibu bagikan. Sekarang tolong kalian amati, di situ ada gambar ya.
Amatilah gambar berikut. Ada gambar apa-apa saja di situ? Sapi. Ada sapi. Ada berarti di situ ada sapi yang sedang memakan rumput. Ada seorang Pak Tani yang sedang menyemprot oleh. Ada anak-anak yang sedang bermain. Setelah kalian amati gambar tersebut, kalian udah paham kan? Ya, berarti tumbuhan itu sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dan mengerti dulu? Hah? Dan manfaat lainnya tumbuhan bagi manusia di situ ada 5 ya. Yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. Yang ketiga sebagai oksigen ya untuk kita bernafas. Yang keempat sebagai pemberian air. Dan yang kelima sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di dunia. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita mengenal lagi lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Contoh yang kita ambil, bagaimana jagung berkembang biak di halaman 2. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di tempat atau di negara ya, juga di Indonesia. Contohnya di situ ada penduduk Pulau Madura. Ikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung juga merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ini perkembangbiakan yang ada pada pohon jagung di situ, perkembangbiakan apa nih? Generatif ya. Nah, pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Nah, diagram berikut ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Nah, coba kalian diskusi kelompok ya. Semuanya harus ada kerja. Ini berarti nanti harus ke depan satu-satu ya. Ya. Harus ke depan satu-satu. Kedua kelompoknya harus satu dan siap. Nah, di paragraf 1 apa yang kalian dapat simpulkan? Yang gede suaranya. Ya, berarti udah ya kelompok 1, kelompok 2 maju. Ya. Kelompok 3 apa? Perubahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jagung di kepala kucing. Ya, ketika serbuk sari jagung di kepala kucing. Sekarang kita akan masuk ke perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Yang dikatakan dengan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Nah, di situ ada gambar apa saja di situ? Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Perkembangbiakan ini dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Coba kalian amati gambar bunga. Berarti bunga di situ ada apa-apa saja? Mahkota. Ada mahkota. Perkembangbiakan generatif tumbuhan dimulai dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala kucing. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu
serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, kalian gambar bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya. Ini tugas di rumah nanti ya. Bunga yang indah tak hanya tumbuh di negara kita Indonesia. Negara lain juga memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Nah, coba kalian perhatikan bunga sepatu. Di Indonesia, bunga sepatu digunakan sebagai pewarna. Kalau Malaysia, bunga sepatu bunga nasional. Nah, bunga Kamboja juga di Indonesia sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Kalau di Laos digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. 10 negara ASEAN. Yang pertama di situ ada Indonesia, ada Singapura, Kamboja, Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, berarti kalau mengerti pembelajaran kita hari ini apa saja tadi? Ada perkembangbiakan sejarah vegetatif. Yang dikatakan dengan zigot tadi apa? Hasil dari pembuahan. Di 10 negara ASEAN tadi apa saja tadi? Ada Indonesia, Kamboja, Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Nah, KPD atau lembar kerja siswa ya. Nah, ini untuk kalian. Nah, tolong dijawab. Nanti dikumpulkan. Kumpulkan ya. Siap? Anak-anak ibu, perasaan belajar kita hari ini senang? Bagaimana perasaannya? Senang kan? Ya. Kalian sudah mengerti semua kan? Sudah mengerti. Kita terus dengan membaca doa ya. Nah, coba Jannah baca doanya.